Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummi Safriya Hasibuan SPDI, mahasiswi PPG dalam jabatan 2023 batch 1 Universitas Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi, NIM 21123106. Berikut merupakan video pembelajaran saya untuk memenuhi tugas UKIN mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 fase D di MTSS Al-Muhsin Sibuan. Berikut video saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah, juga kabarnya baik. Nah, sekarang sebelum kita berdoa, kita yel-yel dulu ya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Berdoa mulai. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kita tengok satu persatu semuanya pada disiplin dalam berpakaian, simbolnya lengkap, laki-laki pecinya juga lengkap. Yang sekarang Ibu bertanya sama kalian, siapa yang bisa menyebutkan satu contoh madani musafal ini? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Berada di kalimat qul atuhajjunana. Oke, kasih tepuk tangan, benar. Bagus sekali. Coba, siapa lagi yang bisa yang kedua? Contoh yang kedua, coba Putri ngomong enggak? Di Quran surah An-Naziat ayat 34. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Berada di kalimat atitammatul kubra. Iya. Oke, kasih tepuk tangan, benar.
Surah Al-Fatihah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih tepatnya berada di dalam kalimat waladdallin. Di sini akan Ibu tunjukkan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara aktif, efektif dengan lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat atau juga dalam lingkungan pergaulan yang ada di sekolah. Nah, berikutnya kalian akan Ibu suruh mengamati gambar sesuai dengan tema kita meraih sikap jujur ya. Nah, ini meraih berkah dalam sikap jujur. Perhatikan gambar yang Ibu suguhkan pada PPT berikut. Gambar apakah ini? Ya, mengenai penjual dan pembeli. Yang dijualnya buah. Ya. Kemudian di samping daripada buah di sininya ada timbangan. Jadi siapa yang bisa apa kaitan antara gambar ini dengan materi pembelajaran kita? Coba, yakni di mana interaksi antara penjual dan pembeli, yakni si penjual yang menimbang barang yang dibeli oleh si pembeli tersebut dengan ukuran yang jujur dan timbangan yang tepat, tidak boleh dikurangi. Ya, alhamdulillah bagus sekali ya. Sesuai dengan Quran surah Al-Mutaffifin. Iya, Al-Mutaffifin ayat berapa? Ayat 1 sampai 17. Jadi Quran surah Al-Mutaffifin ini adalah mengajarkan kepada kita supaya kita selalu bersikap jujur. Karena kejujuran merupakan fondasi sebuah kepercayaan. Jadi kalau kita mau orang lain percaya dengan kita, kita harus jujur, menjadi seorang yang amanah ya dalam segala bentuk apapun. Terutama seperti dengan gambar ini dalam hal berjual beli. Kita tidak boleh mengurangi takaran timbangan. Karena siapa nanti orang yang mengurangi takaran timbangan, ini nanti ancamannya adalah neraka wail. Wail artinya celaka. Siapa yang celaka? Itulah orang-orang yang mengurangi takaran atau juga timbangan. Jadi perintah jujur kita kepada siapapun itu dijelaskan dalam sebuah hadis juga yang seperti atau juga yang artinya hendaklah kalian selalu jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi siapa yang jujur maka nanti tempat kembalinya adalah surga. Siapa yang curang atau yang wail, tempat kembalinya adalah neraka. Nah, kita perhatikan berikut surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 13. Yang pertama, ya perhatikan di sini dalam PPT yang dibuatkan itu Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Artinya celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. Itulah tadi orang-orang yang mengurangi takaran timbangan. Orang yang mengambil hak milik orang lain. Jadi bertanya, orang yang curang, orang yang mengambil hak milik orang lain, apakah dia termasuk orang yang wail? Apakah salah satu contohnya koruptor, korupsi, orang yang korupsi, termasuk dia orang yang wail? Termasuk. Karena itu merupakan adalah tindakan mengambil atau merampas hak milik orang lain. Oke, yang kedua. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta
dengan harga yang tidak setimpal. Misalkan 1 kilo apel, pasarannya adalah 10.000. Dia tawar menjadi 5.000, atau bahkan dia menyuruh si penjual tadi menambah takaran atau timbangan apel itu. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, berikutnya ada juga dikatakan dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka memurah. Ada itu orang disetangnya timbangannya supaya nanti pas menimbang itu lebih sedikit porsinya begitu, sehingga ini adalah kecurangan yang sangat besar dosanya, termasuk juga orang yang loyal. Berikutnya pada sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin kebaikan pula. Dan bagi siapa yang berbuat kejahatan, maka akan mendapat kesengsaraan. Makanya semua perbuatan-perbuatan kita, baik buruk yang kita lakukan, semua akan mendapat balasan. Nanti sudah di dalam hari kebangkitan. Berikutnya, yaumil azim, pada suatu hari yang besar. Apa itu? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta. Artinya setelah kita mengalami yang namanya hari kiamat, semua manusia yang sudah meninggal akan dibangkitkan. Semua manusia dihidupkan, dibangkitkan kembali. Kemudian ada masanya yang namanya yaumul mahsyar. Kita setelah dibangkitkan dikumpulkanlah di lapangan yang sangat luas. Apa tujuannya? Nah, ini adalah untuk dihisab. Dihisab maksudnya untuk menimbang, ya, menimbang tentang catatan amal baik dan buruk. Oke. Kemudian berikutnya ada di sini lagi ayat yang menjelaskan tentang wama adraka ma sijjin. Ini merupakan nama kitab. Kitab siapa? Catatan orang-orang kafir, atau juga catatan setan. Jadi segala bentuk perdosaan itu dikumpulkan dalam satu catatan yang namanya sijjin. Nah, jadi intinya kita tidak boleh berlaku curang dalam hal berdakwah. Kita harus jujur, ya, tidak boleh mengurangi takaran atau timbangan. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, kembali bertanya, menurut kamu apa itu yang dimaksud dengan jujur? Nah, boleh? Iya, Sekar, coba.
Jujur itu adalah sikap atau perilaku yang berkata apa adanya meskipun dia pahit. Ya, berkata apa adanya sembari pahit. Itu kan dari segi perkataan. Coba, oke, bagus sekali. Dari segi perbuatan, ada yang tahu apa itu jujur? Coba, silakan. Dari segi perbuatan, Mengambil apa yang milik kita dan memberikan apa yang merupakan milik orang lain atau hak orang lain. oke. Jadi jujur itu adalah kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Nah, tadi kan menjelaskan ayat 1 sampai dengan ayat 17, ya. Jadi nanti ibu suruh kalian membuka mushafnya dulu semua, ya. Coba semua Qurannya dibuka. Perhatikan surah Al-Mutaffifin itu buka ayat 1 sampai ayat 17. Sebentar. Kemudian dalam surah Al-Mutaffifin ini ada dikatakan orang yang murtad dan juga orang yang adil. Jadi orang yang murtad itu adalah orang-orang yang melampaui batas.
azab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat bagi orang-orang yang berbuat curang dalam hal menakar dan menimbang. Dan Allah telah menyampaikan ancaman yang sangat pedih bagi orang-orang yang curang. Hal ini sering terjadi di tempat-tempat jual beli. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-7, dia menjelaskan semua perbuatan dosa, semua perbuatan manusia baik buruk atau baiknya itu tersimpan dalam catatan. Siapa ya malaikat yang mencatat semua amal perbuatan manusia? Ada yang tahu? Raqib Atid menjalankan tugasnya untuk mencatat semua amal dari manusia. Jadi ada yang namanya Illiyin dan ada yang namanya Sijjin. Sijjin ini berfungsi untuk menyimpan semua catatan buruk manusia. Sedangkan Illiyin kebalikannya, dia akan menyimpan atau mencatat semua perbuatan baik manusia. Kenapa sih harus Sijjin? Kenapa harus perbuatan kita, perbuatan manusia itu harus disimpan atau dicatat? Ada yang tahu kenapa? Karena mempertanggungjawabkan di hari akhirat. Betul. Tapi lebih lengkapnya, buku kitab Sijjin atau Illiyin ini itu untuk dipertanggungjawabkan. Pertama, yang kedua, sehingga manusia tidak bisa mengelak. Karena kenapa? Nanti akan di hari kiamat nanti akan dibuat kayak film layar lebar. Itu akan kita tonton bersama. Semua manusia akan menonton apa perbuatan dia. Misalnya apa perbuatan dia selama di bangku dia, apa perbuatan dia selama di sekolah. Silakan. Pagi-pagi salam ibu terkasih. Suaranya mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan ayat arti dan juga penjelasan dari surah Al-Mutaffifin ayat 9 sampai 12. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun mawqum wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Yang artinya yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakannya kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Nah, dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, semua perbuatan kita itu ada catatannya. Dan catatan itu akan kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Dan di ayat tersebut juga ada dikatakan bahwa ada orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Maksudnya apa? Maksudnya mendustakan hari pembalasan itu dia tidak percaya bahwa hari akhir itu ada. Dia mengatakan bahwa hari akhir itu hanyalah mitos belaka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka celakalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, orang-orang tersebut. Dan ia akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita kaitkan sama pelajaran kita dari ayat ini, berarti kita itu harus berlaku jujur. Kenapa? Karena ada catatannya. Semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu kita harus jujur. Ayat ini juga berisi ancaman bagi orang-orang yang tidak percaya terhadap hari pembalasan, yakni mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu neraka. Karena mereka telah mengingkari hari pembalasan, berarti mereka telah mengingkari keadilan Allah dan juga hukum-hukum syariat agama yang berlaku di dunia dan akhirat. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak ada manusia yang berani untuk mengingkari hari kiamat kecuali orang-orang yang melampaui batas-batas agama, orang-orang yang lalai dalam kemaksiatan, orang-orang yang hatinya itu telah tertutup oleh kekafiran
kekafiran, dan orang-orang yang dia tidak bermanfaat lagi baginya peringatan dan ancaman. Dia tidak takut lagi terhadap peringatan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla 'alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla barrana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Artinya ayat 13 artinya, dan apabila dibacakan kepadanya ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Jadi mana banyak orang-orang sudah dibacakan Allah kepadanya ayat-ayat tersebut, dia mengira bahwa itu adalah dongeng-dongeng yang dibuat-buat seperti kita. Apakah kita percaya kepada orang tua kita? Menganggapnya ada? Ada. Itulah. Apabila kita percaya kepada orang tua kita, juga percaya kepada Allah. Yang dimana apabila dibacakan kepada kita ayat-ayatnya, itu benar-benar pasti ada. Dan kandungan isi ayat 14 ya, bahwa setiap apa-apa yang mereka lakukan, apa-apa yang mereka buat, sebenarnya tidak ada gunanya lagi bagi mereka. Mana mereka meyakini amanah apa yang mereka buat itu hanya sia-sia, tidak ada gunanya. Bagaimana yang dibilang oleh Imam Syafi'i, ilmu sesuatu amalan tanpa ilmu akan sia-sia. Dan kedua kisah 15, mereka mengira bahwa mereka akan masuk surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang yang masuk surga bersama Allah ialah orang-orang sedang diuji kesabarannya, diuji segala sesuatu seperti timpa musibah, dan bukanlah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innahum lasalul jahim. Yang artinya kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Jadi ayat tersebut mempertegaskan hukuman bagi mereka yang sering berperilaku buruk sesuai dengan surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, maka kelak dia akan mendapatkan balasannya. Begitu juga dengan mereka yang sering mengerjakan amal buruk sebesar biji zarah, mereka kelak akan mendapatkan balasannya juga. Ayat 17 menjelaskan, "Hadzal tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun." Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana penderitaan mereka kelak nantinya di hari kiamat, bahwa setelah mereka diperlihatkan oleh Allah azab-azab yang akan mereka dapatkan, setelah mereka akan menyesal. Oke, mungkin sekian dari kami. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 ya, sudah sangat baik memberikan